Menjadi selebriti dengan ketenaran dan uang yang berlimpah memang merupakan impian banyak orang di dunia saat ini. Berkarir di dunia hiburan memang bisa dibilang akan memiliki penghasilan yang sangat menjanjikan apabila sudah berada di puncak kesuksesan. Namun, dengan penghasilan yang fantastis tersebut bukan berarti para selebriti dan artis tersebut kebal akan nasib sial dan kebangkrutan. Pasalnya, tidak sedikit artis dan seleb yang memiliki kekayaan hingga jutaan dolar harus merasakan pahitnya kebangkrutan. Sudah banyak selebritis Indonesia yang harus rela mengeluarkan uang banyak karena terbiasa mengonsumsi narkoba. Selain ketergantungan yang tinggi dalam mengonsumsi narkoba dengan harga yang mahal, para artis ini juga harus mendekam di penjara dan membayar denda dalam jumlah besar. Berikut ini kami sajikan deretan artis Indonesia jatuh miskin karena konsumsi narkoba. Roger Danuarta. Roger Danuarta mengenang masa kelamnya ketika terjerembab dalam dunia narkoba. Hidup Roger hancur seketika setelah ditangkap terkait kasus narkoba. Roger Danuarta pernah ditemukan tak sadarkan diri di dalam mobilnya yang terparkir di kawasan Jakarta Timur pada Februari 2014 dengan kondisi jarum suntik masih menempel di lengannya. Banyak yang mengira Roger sudah tewas akibat overdosis narkoba. Untungnya, aktor 39 tahun itu diberikan kehidupan kedua. Namun, Roger tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum. Reputasi yang dibangun Roger runtuh. Uangnya perlahan habis, bahkan dia harus meminjam ke salah satu teman artis. Roger mengaku benar-benar kehilangan arah. Tak mudah memulai karier kembali setelah menjadi seorang pesakitan. Di persidangan, hakim memutuskan Roger menjalani rehabilitasi. Dia harus menjalani perjuangan berat karena tak mudah melepaskan diri dari narkoba. Perlahan Roger mulai bangkit dan merintis lagi kariernya. Pertemuan Roger dengan Cut Meyriska semakin membuat hidup Roger berubah menjadi lebih baik. Roger memutuskan mualaf dan menikahi Cut Meyriska pada tahun 2019 silam. Zulkiflia. Kasus Zulkiflia berawal dari penangkapannya 1 Maret 2019 di apartemen Gading Riverview City Home, Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara. Zul ditangkap saat menimbang dan membungkus sabu dengan berat 9,54 kg dan 24.000 butir ekstasi dalam sejumlah plastik klip. Saat itu Zul tidak ditangkap sendiri, ada 8 tersangka lainnya. Kasus narkotika yang menjerat Zulkiflia membuat kondisinya jadi terpuruk. Tidak hanya dirinya sendiri, istri Zul, Retno Paradina, dan anak-anaknya juga merasakan dampak luar biasa. Di hadapan awak media saat ditemui belum ini, Retno Paradina mengatakan kondisi perekonomian keluarganya sudah sangat terpuruk. Bahkan pendidikan anak-anaknya dipertaruhkan. Untungnya uluran tangan teman-teman artis Zulkiflia membuatnya lebih ringan dalam menanggung biaya pendidikan anak-anaknya. Meskipun sebagian lagi ada yang belum dibayar. Selain itu, rumah Zulkiflia yang kini ditinggali Retno dan anak-anaknya juga terancam dilelang karena pembayaran cicilan rumahnya selama beberapa bulan belakangan tidak lancar. Saya berusaha membayarnya biar nggak dilelang, ucap Retno Paradina sambil menangis saat ditemui di Pengadilan Negeri Jakarta Utara belum lama ini. Setelah menjalani sidang, Pengadilan Negeri Jakarta Utara menjatuhkan vonis 18 tahun kurungan penjara dan denda 1 miliar rupiah pada Zulkiflia. Bobby Joseph. Dunia hiburan kembali dihebohkan dengan terciduknya salah satu bintang sinetron tanah air karena kasus narkotika. Artis Bobby Joseph diketahui diamankan Satuan Reserse Narkoba Polres Tangerang Selatan. Ia diamankan dengan beberapa barang bukti, salah satunya sabu seberat 0,49 gram yang disimpannya di dalam bungkus rokok. Kapolres Tangerang Selatan AKBP Iman Imanuddin mengatakan jika berdasarkan keterangan Bobby Joseph, pesinetron itu juga mengonsumsi narkoba jenis sintetis. Bobby Joseph sendiri bukan orang baru dalam dunia hiburan tanah air. Sepak terjangnya sebagai seorang pesinetron cukup diakui. Apalagi wajahnya dulu kerap warawiri di sejumlah judul sinetron bertema remaja. Bobby Joseph mengawali karirnya di dunia akting dengan berperan sebagai Terry dalam sinetron Kendi. Jalan hidup Bobby Joseph berliku saat sepi job sinetron.
Ia jadi pengusaha lalu bangkrut hingga terjerat kasus narkoba. Setelah popularitasnya meredup, nama Bobby Joseph kembali muncul. Sayangnya, kali ini Bobby Joseph harus menghadapi status sebagai pesakitan setelah tertangkap karena kasus narkoba untuk kedua kalinya. Bobby Joseph adalah salah satu pemain dalam sinetron Kendi. Saat itu, pria kelahiran 29 November 1991 ini memerankan tokoh Teri. Ia bermain dalam sinetron Kendi dengan lawan main Rekel Amanda dan Dimas Dewantari. Sejak membintangi sinetron Kendi, Bobby Joseph pun makin terkenal. Sinetron terakhir yang dibintanginya adalah Anak Menteng dari SCTV. Setelah 2016, namanya seakan tenggelam dari dunia hiburan. Mengaku tak laku lagi di dunia hiburan, Bobby Joseph lalu mengambil pekerjaan yang berbeda jauh saat itu. Menurutnya panggilan di dunia hiburan tak lagi banyak yang datang padanya. Dunia bisnis lalu dipilih Bobby Joseph agar bisa bertahan hidup dan menutup segala kebutuhan rumah tangganya. Cobaan yang dilalui Bobby Joseph dan keluarganya tidak berhenti sampai di situ. Sang istri Ayu Ningtyas pun menjadi sasaran para penagih utang. Hal ini terjadi karena Bobby Joseph tiba-tiba menghilang bak di telan bumi dan meninggalkan anak dan istrinya dengan setumpuk utang. Jengah dengan sikap sang suami, Ayu Ningtyas pun memutuskan untuk bercerai dengan Bobby Joseph. Ken. Penggemar Wiro Sableng pasti mengenal pria yang satu ini. Dia adalah pemeran Wiro Sableng di serialnya yang ngehits pada tahun 1990. Pemain serial Wiro Sableng yang bernama asli Herning Sukendro alias Ken, dulunya sempat hidup mewah seiring kesuksesannya di dunia hiburan. Kehidupan glamor pun membuat Ken jadi tidak terkendali. Dia pun sempat bersentuhan dengan narkoba yang dimulai dari pergaulan yang tidak sehat. Kehidupan Ken berubah drastis setelah terjerat kasus narkoba. Bahkan dia sempat menjadi sangat miskin hingga harus berutang untuk sekedar bisa membeli sebungkus rokok. Ken kini memilih tinggal di sebuah desa di Jawa Barat dan menggeluti prosesi sebagai petani. Meski hanya menjadi orang biasa, Ken mengaku bahagia dengan kehidupannya yang sekarang. Tessy Sri Mulat. Wajah Tessy tentu familiar. Wajahnya sempat warawiri di layar kaca sebagai personil Sri Mulat. Ia ternyata diketahui sempat mencoba bunuh diri dengan minum cairan pembersih lantai. Pada zaman itu, grup lawak kerap berpindah tempat dari satu kota ke kota lain, atau dari satu pasar malam ke pasar malam lain. Era puncak popularitas Sri Mulat adalah saat mereka didapuk mengisi acara reguler di stasiun televisi TVRI pada pertengahan era 1980. Namun sayangnya perjalanan karier Sri Mulat terantuk onak duri dan hantaman angin badai. Satu demi satu, Sri Mulat ditinggal wafat personil andalan. Dengan personil yang tersisa, bisa dibilang pamor grup lawak ini mulai turun. Badai belum berakhir, karena beberapa personil yang tersisa justru tersandung kasus narkotika. Doyok dan Polo pernah ditangkap polisi pada 2000. Begitu juga Gogon ditangkap pada 2007, baru kemudian Tessy pada tahun 2014. Bahkan, Tessy sempat melakukan hal nekat berusaha mengakhiri hidupnya saat tertangkap. Ia pun sampai menenggak cairan pembersih lantai, untung saja ia segera dilarikan ke rumah sakit. Hal itu dilakukannya saat rumahnya digerebek oleh petugas dan ditemukan sabu di rumahnya. Beruntung kondisinya masih bisa diselamatkan kala itu. Setelah melewati proses hukum dan menjalani rehabilitasi, Tessy kini terbebas dari pengaruh narkoba. Ada yang menyebut kalau Tessy sempat jatuh miskin dan bangkrut karena tak lagi mendapat tawaran dari televisi. Sejak bebas dari penjara, Tessy memang mengalami kesulitan kembali masuk dan diterima di industri hiburan Indonesia. Tessy mengaku pernah menganggur selama setengah tahun karena tak ada pekerjaan untuknya. Kisah hidupnya pun pernah dibuat film pada tahun 2016. Diketahui kini Tessy berusaha menjalani hidup sehat. Melihat maraknya kasus narkoba yang saat ini menjerat para artis, Tessy mengenang kembali masa-masa ketika dirinya terjebak dalam barang terlarang tersebut. Faris RM. Faris merupakan musisi senior tanah air. Ia sudah 3 kali ditahan karena narkoba. Kasus pertama terjadi tahun 2015 silam. Saat itu, polisi menemukan ganja,
heroin dan sabu. Saat ditahan untuk kedua kalinya, Faris sempat mengaku bahwa kondisi keuangannya semakin memburuk. Padahal, dia masih menjadi tulang punggung keluarga. Pada 2017, Faris sudah mulai aktif lagi di dunia musik. Dia juga manggung di Java Jazz Festival. Namun baru-baru ini, Faris RM ternyata terciduk lagi. Roro Fitria. Sebelum terjerat kasus narkotika, Roro Fitria juga sempat mengklaim bahwa dirinya adalah orang kaya raya yang memiliki mobil mewah dan banyak perhiasan. Bahkan kekayaan perempuan yang menyukai hal-hal mistis itu sempat disebut menembus angka 750 miliar. Namun kehidupannya berubah drastis setelah Roro Fitria tersangkut kasus narkoba pada 2018 lalu. Gara-gara terjerat kasus ini, dia sempat disebut-sebut bangkrut hingga menjual sejumlah aset, termasuk mobil-mobil mewah yang biasa digunakannya. Kabar bahwa Roro Fitria mengalami kengkerutan semakin kencang berhembus setelah tim pengacara yang sempat membelanya mati-matian mengundurkan diri. Ketika dikonfirmasi soal Roro Fitria tidak dapat membayarkan jasa pengacara, Nuning dari tim pengacara yang memutuskan untuk mundur tidak bisa memberikan jawaban secara gamblang. Polo Sri Mulat. Polo Sri Mulat ditangkap polisi pada tahun 2000. Saat itu, pria kelahiran tahun 1967 itu terbukti mengonsumsi narkoba di sebuah hotel. Polo dijatuhi hukuman 7 bulan penjara. Namun pada tahun 2005, Polo kembali berurusan dengan polisi. Lagi-lagi karena narkoba. Untuk kasus kedua ini, Polo dihukum 1,5 tahun penjara. Setelah bebas, Polo sempat mengeluh soal karirnya yang seakan berhenti total. Tak ada tawaran tampil untuknya.